真正掌握这本秘籍，吸收过空间灵石，体内重。第三式，大黑天手。Halo guys, welcome back to God the Universe Ancient God Sovereign episode 9. Kemarin atau barusan saja kita baru lanjut episode 8. Sekarang langsung kita lanjutnya episode 9, oke? Tentunya ya ini bakal seru banget. So gak perlu basa-basi, gak perlu review part kemarin. Langsung aja kita masuk ke intro guys ya. Cerita dilanjutkan di mana pemimpin iblis yang memperkuat tubuhnya kembali menyerang Ye Feng dengan pedang besar. Tebasan dahsyat langsung mengarah ke tubuh Ye Feng, tapi Ye Feng tidak mundur. Dia langsung aktifkan tungku pencipta miliknya untuk menahan serangan tersebut. Bukan cuma bertahan, tetapi Ye Feng justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap energi iblis yang berasal dari tubuh lawannya. Energi iblis yang begitu kuat perlahan ditarik masuk ke dalam tungku penciptaan dan terus dimurnikan. Melihat energinya yang terus terkuras, si pemimpin iblis mulai panik. Ye Feng mengarahkan kekuatannya dan memanggil naga emas. Aura dahsyat langsung memenuhi seluruh area. Kali ini Ye Feng menggunakan tinju gajah naga primordial bentuk yang ketiga guys. Naga emas raksasa melesat ke arah si pemimpin iblis. Dia mencoba menahan serangan itu menggunakan pedangnya. Tapi kekuatan naga emas terlalu dahsyat. Pedang besar miliknya pun langsung hancur. Si naga emas terus menerjang tanpa berhenti hingga menghantam tubuh pemimpin iblis lalu mengalahkannya sepenuhnya. Dan pertarungan pun berakhir di situ juga guys, mantap. Setelah itu semua selesai, si naga emas pun perlahan menghilang. Sementara pemimpin iblis yang sudah tidak mampu melawan dia menyatakan menyerah. Dia memohon kepada Ye Feng mengampuninya dan berjanji akan memberitahukan lokasi yang namanya Saint Demon Lord Venerable atau Raja Iblis Pasir. Tapi Ye Feng tidak tertarik akan tawaran itu. Ye Feng memeriksa barang-barang yang ditinggalkan musuhnya. Di antaranya berbagai benda itu, dia menemukan sebuah kotak hitam misterius. Tiba-tiba dia ditarik ke dalam sebuah alam spiritual. Di sana Ye Feng ketemu dengan sosok misterius yang bernama Hulu. Hulu memperkenalkan dirinya sebagai roh pengorbanan. Dia meminta Ye Feng menyerahkan kotak hitam yang baru saja dia peroleh. Menurut Hulu, tubuh aslinya udah dicuri oleh si iblis. Makanya dia pengen kotak itu yang bisa aja menyimpan tubuh aslinya. Tapi Ye Feng tidak mau kasih secara sukarela ya kan? Mana boleh, dia malah meminta imbalan. Lagian kotak itu berhasil dia dapatkan setelah mengalahkan pemimpin iblis tersebut. Jadi kalau semisal Hulu pengen mengambilnya, ya minimal kasih hadiah dong, kasih imbalan. 还有报酬，往下看，往下看啊！把你手里的黑盒子交出来。可是我只有这个呢。 Mau tidak mau, Hulu akhirnya menyerah dan memberikan sebuah hadiah, yaitu labu air surga tertinggi. Dengan senang hati, Ye Feng menerimanya. Urusan pun selesai. Setelah itu, Ye Feng mulai membuka kotak hitam yang sebelumnya didapatkan dari pemimpin iblis. Begitu dibuka, dari dalamnya terpancarlah esensi kehidupan yang sangat besar. Ye Feng dan Hulu akhirnya menyadari kenyataan yang mengerikan. Para iblis ternyata sudah menghabisi begitu banyak warga yang tidak bersalah, lalu mengumpulkan esensi kehidupan mereka ke dalam kotak tersebut. Tapi sayangnya setelah diperiksa lebih lanjut, mereka tetap tidak menemukan keberadaan tubuh asli Hulu. Belum sempat Ye Feng mencari tahu lebih jauh, tiba-tiba dari tubuh pemimpin iblis yang sudah dia kalahkan, muncullah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Aura iblis langsung memenuhi seluruh area. Dari energi itu perlahan terbentuk sebuah kesadaran, yaitu kesadaran Raja Iblis Venerable. Ye Feng menyadarinya keadaan sudah berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Segera dia mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tapi si Raja Iblis bergerak lebih cepat.
Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan teknik tangan langit hitam agung. Sebuah telapak tangan raksasa menekan Ye Feng ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Meski begitu, Ye Feng masih mampu bertahan di bawah tekanan tersebut. Hal itu justru membuat Raja Iblis Venerable merasa cukup terkejut. Menurutnya, bahkan seorang praktisi yang mencapai Raja Bela Diri sekalipun belum tentu mampu menahan serangan tersebut. Tapi Ye Feng, yang kekuatannya masih jauh di bawah tingkat itu, masih bisa bertahan dia. Raja Iblis merasa tertarik. Dia mengerahkan kekuatannya lagi bersiap memberikan serangan selanjutnya. Tapi tepat sebelum serangan itu mengenai Ye Feng, tiba-tiba sebuah kekuatan muncul, langsung membawa Ye Feng pergi dari tempat itu. Raja Iblis Venerable hanya bisa melihat Ye Feng menghilang dari hadapannya. Bahkan dia sendiri cukup terkejut karena tidak menyadari siapa yang datang menyelamatkannya. Tapi ada satu hal yang berhasil dia ingat. Raja Iblis Venerable sudah mengingat auranya, guys. Nah, ketika aura diingat, dia bisa cari kemanapun dia pergi. Tidak akan membiarkan Ye Feng kabur begitu saja. Tak lama kemudian, cerita berpindah ke sebuah gurunya sangat luas. Di sana seorang wanita bernama Liu Yixian sedang bersantai, tetapi tiba-tiba duar. Seseorang jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan begitu keras. Orang itu adalah si Ye Feng, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat seorang praktisi yang pingsan di hadapannya, Yixian mengambil kesempatan. Dia periksa tubuh Ye Feng dan berniat mencuri barang-barang berharganya, guys. Sementara itu, di desa yang tadi, Shen Yue akhirnya kembali bersama Chu Die. Tapi Shen Yue masih terus mencari keberadaan Ye Feng. Dia bahkan sempat memarahi Chu Die kalau saja pemimpin iblis sebelumnya nggak ubah pikiran, bisa-bisa Chu Die itu terpaksa menghabisi diri sendiri. Meski begitu, Shen Yue tidak ingin terus memperdebatkan masalah itu. Dia memilih kembali mencari Ye Feng saja. Chu Die sudah berkali-kali mencoba menghentikan, tetapi Shen Yue tetap bersikeras. Mau gimana pun, Ye Feng menghilang setelah menghadapi pemimpin iblis. Jadi dia nggak mungkin meninggalkannya begitu saja. Di lain sisi, beberapa hari kemudian, Ye Feng akhirnya sadar. Selama beberapa hari terakhir, Liu Yixian lah yang merawatnya sampai kondisinya pulih. Tapi jangan kira ini semua gratis, guys. Ketika Ye Feng sadar, Yixian langsung meminta imbalan. Wanita ini punya kebiasaan yang sangat unik. Dia suka merampok orang-orang kaya, lalu menggunakan hasil rampokannya untuk membantu orang-orang miskin. Nah, mungkin dia ngeliat si Ye Feng ini miskin ya, jadi nggak dia rampok tuh. Hahaha. Bahkan dia ngajak Ye Feng untuk melakukan aksi perangkuakan bersama-sama. Dan targetnya adalah sekte darah iblis. Buset, baru aja Ye Feng diselamatkan, sekarang malah diajak ngerampok nih, sekte kuat pula. Ye Feng tentu merasa ragu lah. Kekuatannya saat ini masih belum cukup, belum terlalu tinggi. Selain itu, dia juga belum berhasil menguasai kemampuan spasial miliknya dengan baik. Kalau sampai ada masalah, dia takut tidak bisa kabur, nggak bisa bantu Yixian juga. Mendengar kekhawatiran itu, Yixian kemudian mengeluarkan sebuah buku panduan rahasia. Buku itu dia dapatkan dari sebuah runtuhan kuno dan berisikan beberapa metode untuk mengendalikan serta menggunakan kekuatan spasial. Tentunya Eva langsung tertarik kalau dia bisa menguasai teknik itu. Kemampuan bertarung dan mobilitas atau perpindahannya pasti meningkat drastis. Dia mencobalah mengambil buku tersebut, tetapi Yixian tiba-tiba kayak ragu memberikannya, guys. Loh, sepertinya baru sekarang dia sadar. Jikalau memberikan teknik rahasia kepada Ye Feng, mungkin bukan keputusan yang bisa dilakukan secara sembarangan. Tadi berani ngajak rampok sekte, sekarang dikasih buku malah nggak jadi, pelit dia. Maunya apa sih ini orang sih? Yixian. 真正掌握这本秘籍，吸收过空间灵石，体内重。
Cuma kalau dilihat dari sini sih mungkin mereka berdua akan membentuk hubungannya cukup baik. Minimal pertemanannya cukup dekat lah. Ya, kombinasi yang lucu sih. Si Lord kita Yefongnya benci akan dewa, sementara isiannya suka merampok orang kaya yang dikasih orang miskin. Ceritanya kayak apa ya? Kayak film-film apa tuh namanya ya? Seingat Mimin di Mesir atau di mana gitu. Pokoknya dia itu suka ngerampok orang kaya bersama dengan monyet peliharaannya lalu dikasih ke orang miskin. Mimin lupa nama film, nama ceritanya. Yang penting itu animasi guys. Kalian komen di bawah kalau kalian ingat. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.